bereputasi. Kecuali Google Scholar itu skalanya adalah nasional, ya, skalanya nasional. Nah, kalau di profilnya ini hanya profil saja dari Google Scholar, kita bisa ini. Nah, di sini di pencarian jurnal ini itu ada bintang 1, 2 sampai 3. Jadi ini ada macamnya, beberapa macam. Kita bisa lihat keterangannya bahwa untuk bintang 1 itu datanya bisa dimiliki secara bebas. Jadi sumbernya ini bisa kita miliki secara bebas. Yang paling banyak itu adalah Crossref dan Google Scholar, ya. Kemudian untuk yang bintang 2 ini nanti kita disuruh melakukan registrasi. Ya, di bintang 2 itu melakukan registrasi. Kemudian di bintang 3 ini dari eksternal yang lain, penyedia yang lain, ini juga membutuhkan registrasi. Tapi biasanya yang begini itu membutuhkan yang namanya bayaran. Ya, kalau kita pada saat registrasi, jadi berlangganan. Kita pakai yang Scopus saja, karena di situ yang jadi perintah atau instruksi dari dosennya itu adalah bereputasi. Dan yang paling dikenal dari semua dosen yang ada mengajar di UNM itu kebanyakan dari Scopus. Ya, baik, kita coba. Sekarang kita coba mencari atau mengklik Scopus. Itu tadi sudah, maka tampilannya berubah seperti ini. Ya, ini sudah. Ini ada beberapa yang bisa menjadi acuan kita untuk mencari jurnal Scopus itu sendiri. Yang pertama dari penulisnya, kalau kita kenal penulisnya, kemudian afiliasinya, dia instansi dari mana, apa publikasi, nama publikasinya, kemudian judulnya apa, dan kata kuncinya apa sebenarnya. Nah ini, kemudian di samping kanannya itu ada tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau saya dengar itu edisinya paling lama 5 tahun terakhir. Ya, jadi kita bisa ambil dari 2018 sampai 2023. Itu boleh. Kemudian ada nomor ISSN-nya. Kalau kita tahu terkait dengan nama publikasinya atau nama jurnalnya. Baik. Kita coba, karena kita tidak mengenal siapa pengarangnya, ya, kita masukkan tahunnya saja. Jadi di sini saya masukkan tahun 2018 sampai 2023. Ini sudah, masukkan tahunnya 2018 sampai 2023. Ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan, kalau kita tidak paham afiliasinya, publikasi name-nya, kemudian title word-nya apa, ISSN-nya juga kita tidak tahu, dimasukkanlah kata kuncinya. Ya. Jadi kata kuncinya yang dimasukkan. Contoh, kita di tugasnya Prof. Yahya itu adalah filosofi, pendidikan, kejuruan. Jadi kita masukkan dalam bahasa Inggris. Filosofi of Vocational Education. Nah, ini. Jadi filosofi pendidikan kejuruan. Setelah itu, diketikkan ini, dikliklah search. Maka si Scopus atau software ini akan mencari beberapa jurnal yang terkait dengan Philosophy of Vocational Education. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu, sudah ada beberapa jurnal yang ditampilkan, ya. Mulai dari namanya, pengarangnya siapa, judulnya apa, tahun berapa, dan publikasinya apa.
Ya, ini penerbitnya tidak dicantumkan. Ya, nah ini kita bisa lihat. Nah, di sini di jurnal yang pertama ini, yang multidisciplinary effect by exploring paradigm ini ya, yang pertama ini tahun 2020. Penerbitnya itu adalah atau publikasinya yang menerbitkan ini adalah Academic Medicine. Ya. Tipenya ini sebenarnya sudah direview. Ini sudah ada di sini tulisannya. Ini sudah direview. Ya. Jadi kalau sudah direview begini, tidak usah lagi direview. Jangan sampai nanti Bapak mengambil ini, mereview lagi kembali. Nah, padahal sebenarnya ini sudah direview. Jadi ini juga harus diperhatikan Bapak. Begitu juga ini yang 2018 ini yang dibawa, ini sudah ada keterangannya review. Ada beberapa yang sudah direview. Yang lainnya itu masih berupa artikel. Jadi ini kita bisa lihat di sini keterangannya artikel dan seterusnya. Kemudian untuk yang ini adalah buku. Ya, jadi kalau tulisannya book chapter itu adalah buku. Nah, ini juga biasanya itu sangat sulit diperoleh karena tidak semuanya buku itu bisa bisa di-download ya. Nah, bisa di-download, tidak semuanya buku itu bisa di-download. Kemudian ini lagi berikutnya, ini saya geser dulu sedikit. Nah, ini ada conference ya. Ini ada conference atau hasil seminarnya orang yang sudah dilakukan. Ini ya conference. Jadi artikel conference ini itu orang lakukan konferensi atau seminar internasional dan dimasukkan ke dalam kategori Scopus. Ya, baik kita coba satu. Kira-kira kita coba yang jurnal ya. Nanti kita bisa lihat apakah itu bisa di di review atau tidak ya. Nah, ini kita coba artikelnya ini S. Nakar tahun 2021. Polisi, penerbitnya itu adalah Policy Features in Education. Ini artikel. Nah, kalau di sini kita lihat ini tidak ada kata-kata bilang harus download atau tidak. Ya. Tidak ada kata-katanya bilang bisa di-download atau tidak. Caranya yang sederhana, kita klik open publisher version. Kita klik saja ini. Ya. Kita klik. Open publisher version. Oh, sorry. Ya, sepertinya ini. Ya. Oke. Ini kelihatan Bapak. Kelihatan bahwa ini sudah Sage Jurnal? Oh, belum. Oh, harusnya ya saya stop share lagi karena ini dia berpindah halaman. Nah, ini oke. Jadi tampilannya setelah kita harsing tadi, tampilannya dia jadi begini. Ya. Karena kita mencari the effect of neo-reliability apa ini? Teacher experience and ethical dilemmas to policy ya dan seterusnya. Ini vocational education dan training di Australia. Nah, ini kita bisa lihat jurnal ini apakah ini bisa diakses atau tidak. Ya. Ternyata jurnal ini tidak bisa sama sekali kita miliki. Ya.
Ini mungkin ini ada, kita coba download PDF ya. Ini ada download PDF, kita coba apakah dia bisa. Nah, dan ternyata dia tidak bisa di-download. Ya. Bagaimana caranya kita mendownload jurnal ini? Ya, sedangkan ini tidak bisa di-download dan kita sangat membutuhkannya. Caranya itu pernah saya sebut. Jadi kita copy DOI-nya ini. Ini ada DOI ya, DOI-nya. Sorry. Ini ada HTTP, terus sampai di ini kita copy, Ctrl C. Oke, kita sudah Ctrl C, saya sudah copy. Saya stop dulu share ini kembali. Kemudian saya masuk di mana? Saya masuk di Skyhub. Ini. Ya. Ini sudah masuk di Skyhub. Kemudian saya pastekan tadi DOI-nya di sini. Setelah itu saya klik open. Nah, berarti di sini ada keterangan bahwa ini artikel ini tidak bisa di-download. Kenapa? Karena kita bisa mendownloadnya ini apabila kita menjadi anggota atau login melalui penerbit ini tadi, Mutual Aid Science Community. Ya. Nah, ini tidak bisa kita download ini. Jadi kalau tidak bisa di-download itu bagaimana? Kira-kira apakah ini sudah atau semuanya ini artikel yang diharsing tadi itu tidak bisa di-download? Ya. Tidak seperti itu. Jadi kita coba lagi cari artikel yang lain. Ya, kita kembali ke harsing. Jadi memang ini kalau kita tidak ikuti memang ini kita bingung nantinya. Ya, nah, kita coba cari di sini di harsing. Nah, kita coba mencari artikel yang lain. Ya, kita coba di tahun 2022. Ini. Nah, ini. Kita coba ini 2022. Design and Innovation of Piano. Jadi kita coba open. Nanti dia masuk di sini. Ya, jadi dia masuk di sini. Ini tadi. Nah, kita lihat lagi apakah ini bisa di-download atau tidak. Kalau ini dilihat, ini sudah bisa diperlihatkan semua ini. Inilah bagian-bagian daripada isi jurnal ini. Tapi kan tidak mungkin kita mau copy paste lama, terlalu lama. Nah, ini ternyata bisa di-download. Ini ada PDF di samping. Diklik saja PDF-nya. Dan sudah bisa di-download. Kelihatan Pak ya? Ini filenya ukurannya 1,14 MB. Kita start download. Oke. Sekarang kita lihat isi daripada jurnalnya. Ya. Isi jurnalnya itu mana ini? Download dokumen. Oke, ini saya stop lagi dulu. Kemudian saya share yang sudah di-download. Nah, ini hasil yang sudah di-download nanti begini isinya. Ya. Jadi nama jurnalnya itu adalah Journal of Environmental and Public Health. Volumenya itu tahun 2023, satu halaman saja, halaman pertama dia, mulai halaman pertama sampai halaman 9. Ini kita bisa lihat. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Jurnal ini diterima tanggal 27 Juni, dikirim. Ya.
kemudian diterima 27 Juni dan diterbitkan 28 Juni 2023. Termasuk cepat ini. Ya. Oke, ini isinya, introduction dan seterusnya. Nah, ini sudah ada jurnal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mereview? Ya kan? Kan itu yang kita sering tanyakan. Bagaimana caranya mereview, cepat mereview? Ya, kalau ini cara cepat mereviewnya seperti ini. Jadi saya stop dulu ini, kemudian saya coba masuk di ini. Oh, sorry. Ini ChatGPT share. Oke. Untuk mereview jurnal, kalau saya itu saya tidak tahu kalau Bapak pernah dapat juga, ya. Kalau saya pakai ini chat with any PDF. Nah, ini ada ininya chatpdf.com. Ya, kita bisa pakai ini. Kita juga bisa pakai yang namanya Numata AI. Kalau ada yang pakai sudah pakai itu, silakan dipakai Numata AI. Di sini kelemahan daripada chatpdf.com ini, kalau kita tidak melakukan registrasi, ya, kita tidak melakukan registrasi. Ini karena saya tidak melakukan registrasi, kita hanya diperbolehkan mereview 2 jurnal dalam sehari. Ya, jadi hanya boleh mereview jurnal 2 artikel dalam sehari. Caranya bagaimana? Kita coba lihat. Ini sudah ada tadi file PDF yang piano tadi itu, saya tarik ke sini. Ya, ini sementara proses. Ini ada proses file yang tadi. Ini sudah dianalisis. Dan jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini. Kita kalau ada begini, cancel saja, Pak. Ya. Baik. Nah, sekarang. Ini kita sudah lihat ya. Bahwa di sini file yang kita sudah download tadi. Ini yang 52, 45, 26, 56, 256 itu sudah masuk di ChatGPT. Nah, sekarang kalau orang mereview jurnal, apa yang harus dilakukan pertama kali? Apa-apa saja dalam review jurnal itu? Ya. Yang pertama, untuk mereview jurnal, itu tadi sudah jelas, yang kotak-kotak itu, ada kotak-kotak yang kita sudah buat. Mungkin Bapak belum pernah membuat. Sudah pernah diperlihatkan bukunya kah sama Ibu itu hari? Ada buku yang saya kirim. Ada, coba saya lihatkan. Saya cari dulu Pak ya. Sebentar. Mana buku? Oh ini. Ya. Saya stop dulu. Saya buka dulu filenya. Ini. Nah ini. Ya ini. Ini saya share kembali yang ini. Oke. Nah ini buku yang saya
kita pernah review, share ya. Saya pernah share ini. Kita bisa lihat untuk review jurnal, yang pertama dibutuhkan adalah judulnya. Kemudian judul dalam bahasa Indonesia, jadi judul asli dalam bahasa Inggris. Kemudian judul dalam bahasa Indonesia, nama jurnal, volume dan halaman, tahun berapa, penulisnya siapa, ISSN-nya berapa, SJR-nya tahun berapa. Kalau nilai SJR itu Pak ini yang diambil 0,448. Itu SJR-nya. Tapi kalau saya rasa tidak ada yang disinggungin SJR. Kemudian reviewernya siapa namanya. Seumpamanya namanya di sini Ibu Nurwana. Jadi tulisannya di sini Ibu Nurwana. Ya. Kemudian ini jurnal internasional Pak. Jadi kalau kita buka ini, kita cari judul ini, di copy judul ini, maka akan muncul nama jurnal ini dalam bahasa Inggris. Tapi ini sudah diindonesiakan. Ya. Ini sudah diindonesiakan. Nah, apa yang harus dilakukan setelah dibuat ini, kota-kota ini saya maksud tadi, kita mencari pendahuluan. Jadi pengantar itu sebenarnya adalah pendahuluan, ya. Kita cari pendahuluannya. Saya izin stop share dulu ini, kemudian saya masuk di apa tadi? Chatnya ini. Jadi saya masuk di chatnya, chat PDF tadi ya. Nah, ini sudah. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak cari pendahuluan dari jurnal ini. Kan jurnal tadi itu ada introduction-nya. Jadi ada pengantarnya. Kan kalau mereview itu tidak semuanya diambil. Cuma poin-poin penting. Yang jadi persoalan dalam mereview itu adalah memang kita dibutuhkan waktu yang banyak untuk membaca. Jadi untuk mereview jurnal itu harus lebih banyak kita membaca. Nah, kita coba di sini. Nah, saya ketikkan di sini pendahuluan. Ini ya, di bawah ini. Kemudian saya enter saja. Nah, ini ternyata dia tidak bisa mendapatkan kata pendahuluan ini. Ya. Nah, coba kita bikin introduction. Nah, ini ada. Nah, ini sebagian pendahuluan ini sudah didapat, tapi dalam bahasa Inggris. Karena kan jurnalnya bahasa Inggris tadi. Ya. Nah, ini mungkin kita bilang, waduh repot lagi nih, harus menerjemahkan, ya kan? Begitu ya Pak Darta? Pasti repot ini. Aduh, ini maunya cepat, tapi ternyata dikasih lagi bahasa yang tidak pernah kita pakai, ya kan? Nah, caranya begini Pak. Jadi kita copy semua ini, ya. Cukup dengan mengklik tombol kecil tanda benar ini, ya, udah di pojok kanan atas. Kita klik, nah ini sudah tercopy. Ini saya copy message, ini sudah. Selanjutnya, setelah itu kita masuk di yang namanya DeepL. Pernah saya sebut juga ini. Ini saya share dulu. DeepL. Nah, ini DeepL. Ini deepl.com translator. Ya, itu ada namanya deepl.com translator. Nah, kita cukup pastekan di sini. Kita Ctrl V dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya pendahuluannya ada di mana? Ya. Jadi pendahuluannya itu ada di sini. Dia mulai dari kata membahas, integrasi teknologi dan seterusnya sampai berpusat kepada siswa. Ya. Oke ya, Pak Darta paham? Kita sudah lihat ya. Ya, oke. Nah, sekarang setelah ini kalau ada begini tinggal di copy saja ke Word. Jadi ini ada tanda di sini, ini copy to clipboard. Kita copy, ya. Kemudian kita masuk di Word. Ya, jadi saya mohon izin stop. Jadi memang begini karena
apa? Tunggu dulu, saya masuk di Word. Ini saya blank dokumen. Oke. Nah, ini saya mana? Mana ini? Nah, ini saya share dulu. Ini sudah masuk di Word. Ini sudah di Word. Itu tadi kan ada kotak-kotak ya. Jadi contoh kita bikin kotaknya ada berapa. Nah, ini contohnya begini. Ini kotaknya sudah jadi. Kemudian di bagian bawah ini itu adalah pendahuluan. Ya, sudah ya, pendahuluan. Kemudian kita enter. Kemudian kita pastekan. Nah, ini. Terus ini kita potong karena ini ada bahasanya begini. Ini kan tidak mungkin dimasukkan sebagai review ya. Tidak mungkin. Jadi kita cukup potong saja. Di mana kira-kira ini. Nah, ternyata di sini. Jadi kita potong dari kata saya mohon maaf sampai kata namun. Ya, ini dipotong, dijadikan A, maka ini jadi pendahuluan. Oke? Sudah jadi pendahuluannya Pak Darta. Cepat. Ya. Nah, sekarang setelah pendahuluan atau pengantarnya, kita melihat dari sisi apa lagi? Kita mau coba dari sisi Pembahasan. kelebihan. Oh, pembahasan. Yeah. Ya, pembahasan. Jadi kita ketik dulu pembahasan. Enter. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk kembali ke mana namanya? Chat PDF tadi. Ya. Kita masuk ke chat PDF kembali. Jadi memang ini mondar-mandir Bapak Ibu ya, seperti setrikaan ini mondar-mandir. Nah, ini sudah kita masuk di pembahasan. Nah, kita enter. Nah, ini. Ya, jadi kalau di sini sebenarnya dia juga bingung. Sebenarnya itu pembahasan apa yang kita maksud. Nah, ternyata pembahasannya ada di sini. Jadi mulai ini, the article discusses the challenge and strategy relate to piano dan seterusnya. Inilah pembahasannya secara ringkas yang dilakukan oleh chat PDF. Jadi kita copy lagi, ya. Jadi kan pembahasan ini, artikel ini membahas atau mendiskusikan tentang ini dan seterusnya. Ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita stop lagi share-nya dan masuk ke DeepL translator. Ya, ini ya, masuk ke DeepL sini, kemudian kita share. Selanjutnya kita paste di sini, Ctrl V. Hasilnya ini. Nah, ini artikel ini membahas tentang strategi yang berkaitan dengan pengajaran iringan improvisasi video. Coba lihat Bapak Ibu ya. Di DeepL dia menerjemahkan ini, itu sudah langsung kita bisa pahami bahasanya. Beda kalau kita menerjemahkan itu melalui Google Translate. Biasanya Google Translate itu tidak serapi ini. Ya. Ini kita copy lagi kembali. Copy, sudah di copy. Saya stop share dulu. Saya masuk ke Word lagi. Nah, ini. Ini masuk ke Word. Saya paste di sini. Nah, sudah jadi pembahasan. Ya. Sudah jadi pembahasan. Sebenarnya sebelum pembahasan itu ada metodologi. Ya, jadi metodologi ada harusnya. Oke, selanjutnya setelah pembahasan kita bicara tentang kekuatan artikel. Ya, ini ya kekuatan artikel. Kita kembali lagi ke masuk di chat
PDF. Nah, ini chat PDF. Saya balik ke sini. Chat PDF. Ini sudah. Kita masukkan kekuatan artikel. Nah, ini dia. The redirect artikel. Jadi kekuatan artikelnya ini ada di sini. Sudah disebutkan. Kita copy lagi ya. Ini kita copy. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Dan setelah dipaste hasilnya segini. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini. Jadi kekuatannya ini ya. Artikel tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam lingkungan pengajaran dan seterusnya. Sudah kita copy lagi. Saya stop, masuk ke Word. Ya, masuk ke Word lagi. Nah, ini saya mohon maaf karena bolak-balik ke Word, ke ini kekuatannya. Nah, ini sudah ada kekuatan, kita paste di sini. Jadilah kekuatannya ini. Ya. Kemudian kelemahan. Kelemahan artikel. Oke, kelemahan artikel ya. Sekarang kelemahan artikelnya kita balik lagi ke ini, ke mana tadi? Oh, ada di sini, sorry. Saya stop dulu. Kita balik ke chat GPT, chatnya ini, chat PDF, sorry. Chat PDF, ini kembali. Kita cari kelemahan. Kelemahan artikel. Dan kita enter. Ini dia menyatakan bahwa ada kelemahan dalam program ini ya. Cuman mungkin bahasanya ini bisa nanti kita terjemahkan menurut keyakinan masing-masing ya. Ini apakah ini seperti ini memang. Kita copy ini kembali. Saya izin stop lagi. Mohon maaf ini karena mondar-mandir. Kemudian selanjutnya kita masuk ke DeepL yang ini. Sudah masuk ke DeepL, saya pastekan. Nah, ini. Nah, ini ada kelemahan. Karena pencabutannya, artikel tersebut ditarik kembali karena adanya bukti memanipulasi sistem dalam proses publikasi yang merusak keandalan isinya. Jadi artikel ini kalau dia bilang di sini, ini kita bisa lihat ya ada kelemahannya, kurangnya bagian pendahuluan yang jelas dan tidak adanya bagian diskusi. Ya, itu kelemahannya. Kita copy, kemudian saya stop lagi. Kemudian tunggu dulu sebentar. Sebentar ya, Pak. Ini saya Nanti Belum Pak juga minta ajar ki sama Bapak. belum tahu juga karena barusan juga saya ikut ini. Saya terlalu emas ini tidak tahu juga. Iya, Ya. siapa tahu ada
Silakan programnya Bapak, ya. kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja. Jadi kita bisa memotong pada saat saya menjelaskan, silahkan dipotong, bertanya ya. Baik, tadi kita kelemahannya ini, sorry, tadi sudah sampai di mana? Oh Sampai ya, Kak, ya. bisa kayaknya diajar dulu dari awal itu cara menginstal. Oh, sorry. Saya mohon maaf Bapak-Bapak. Iya. Ya, Kan iya, kalau bagian ini Kak ditahu itu. ya sudah tahu ya, Bapak. Iya. Tadi sudah jelas sekali. Ya, saya izin untuk Tapi kalau metodologinya masih juga kalau tidak salah tadi ya sama aja metodologi saja sama. kecuali Jadi tadi simpulan saran tadi iya begitu. sama semua. Jadi Oh iya. kalau ini Pak Roni ya, ini umpamanya tadi itu kan butuh metodologi sebenarnya. Jadi kalau mereview juga itu bukan hanya dari sisi pembahasan, kelemahan, kekuatan artikel, pendahuluannya, tapi harus ada metodologinya. Ya, tidak boleh itu kita mereview tidak ada metodologinya. Kita coba di sini, apakah ini ada metodologi penelitian. Itu saja, kita ketik enter. Apakah ada? Nah ini. Metodologinya ini sebenarnya ada. Jadi kalau kita membaca di sini, ya, ini dia lebih kepada studi literatur, nih review, literatur review tentang penggunaan piano, ya, serta pengajarannya, ya. Kemudian juga hanya kelemahannya di sini karena dia tidak menggunakan data, tidak ada datanya, sehingga dikatakan bahwa pada artikel ini tulisan di bawah ini, artinya ya, pada artikel ini metodologi dan datanya itu tidak bisa dipercaya karena tidak ada sama sekali metode yang digunakan dan tidak dinampakkan data pada pembahasan. Nah itu, jadi itu. Begitu Pak Roni ya. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada metodologinya yang dipakai di sini. Ya. Nah itu. Tidak ada metodologinya tapi tetap dikasih masuk nanti. Ya, tetap dimasukkan ini sehingga bisa meyakinkan dosennya kita bahwa oh ternyata ini jurnal tidak ada metodologinya karena dia hanya menggunakan kajian literatur. Kenapa dikatakan tidak ada metodologinya? Karena ini tidak ada datanya, tidak ada metodenya bagaimana karena dia hanya mereview saja atau mengkaji literatur. Jadi hanya dituliskan dari beberapa data atau tulisan orang yang sudah pernah menulis terkait dengan desain dan inovasi piano, tetapi dia tidak mempunyai metodologi tersendiri. Nah itu maksudnya. Bisa kita lihat ini hasil apa namanya, hasil reviewnya, translatornya seperti apa yang dia maksud di sini. Apakah memang seperti itu? Ini ya, kita paste. Dan di sini dibilang, ya, ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang metodologi karena telah ditarik kembali. Jadi sebenarnya kalau kita melihat artikel ini itu tidak sah. Jadi ditarik kembali oleh pihak Scopus karena dianggap bahwa ini tidak sah. Nah, kalau dari sisi metodologinya di sini ada wawancara atau survei ya, mengumpulkan data, tapi karena tidak ada datanya, ini persoalan. Tidak ada datanya. Dia hanya mengatakan bahwa mengumpulkan data tapi tidak nampak datanya di artikel tersebut. Nah, itu kelemahannya juga ini, metodologi tidak ada. Baik, kita coba dulu. Saya mohon maaf, saya stop dulu ini. Ya, saya uninstall dulu Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu aplikasi POP saya. Ya, supaya ini bisa jelas.
Mana Tapi nih? Kak, Ya, bisa kayaknya Pak Sudarta sama Pak Mumin, Pak Roni juga menginstal. Termasuk saya juga. ya nanti mengikut saja. Si kita Ya, demokan Oke, ya. saya langsung sama-sama. ikut ini, Pak. Langsung Iya, ikut. Ya, Iya. bagus Nugi memang oke. langsung mengikut supaya bisa Ya, Iya. langsung selesai ya. siap, Saya juga siap. sih. Iya, saya hapus Oke. dulu, Pak. Saya hapus dulu, Pak ya. Saya punya nih, saya hapus dulu. Uninstall dulu. Oke. Nah, ini don't save. Saya tutup dulu semua ini karena sepertinya ini dia tidak bisa membaca. Ya boleh. Ya, ya, ya. Iya, saya lihatkan Ki sebentar dulu di apa yang harus kita install, ya. Ya, supaya ini saya saya sharekan Ki dulu. Ini. Nah, ini sudah nampak ya, Bapak? Oke. Jadi ini saya ketikkan di pencarian saya karena saya pakai Microsoft Edge yang bawaannya dari Windows. Saya tidak pakai Google Chrome atau Mozilla, ya, Safari. Ini saya pakai bawaannya dari Windows. Terserah Bapak Ibu nanti mau pakai apa. Mau pakai Google Chrome boleh, mau pakai apa yang lain juga boleh. Ya. Nah, sekarang saya masuk di pencarian web ini. Saya ketikkan di sini publish or Paris. Sorry, Paris ini ya by Harsing. Nah ini ya, cukup Bapak Ibu tes ini publish or Paris by Harsing, kemudian Bapak enter. Ya, ini sudah kelihatan Pak ya, seperti ini. Sudah. Nah, sekarang Bapak pilih ini publish or Paris ini, yang ini harsing.com. Sudah kelihatan Pak Darta? Ya, kita klik publish or Paris by Harsing. Nah ini tampilannya begini. Ya, ini bahasanya ini bahasa aneh lagi Pak. Ya, bahasa yang jadi Bapak Ibu nanti bisa terjemahkan menurut keyakinan masing-masing ini bahasanya apa maksudnya. Ya, Tunggu kemudian dulu, Kak. Tunggu dulu, Ah. Kak. Di-install dulu. Tunggu belum menginstal ini. Ini baru mendownload dari softwarenya. Oh iya. Ya, tenang. Ya, betul. Iya. Ini luar biasa ini ketuanya ini. Ya. Ya, sekarang kita lihat Bapak pakai apa? Pakai Windows atau Mac atau Linux. Tapi kebanyakan dari kita itu menggunakan yang namanya Windows. Ya. Sekarang kita download for Windows. Kita klik download for Windows ini, diklik. Ya. Nah, ini sudah ada tampil seperti ini, information. Bagaimana, Pak? Sudah nampak? Sabar dulu, Pak. Cari. Iya, saya tunggu, Pak. Saya balik lagi, Pak ya. Saya balik lagi ya. Ini sudah, ini ada. You can download the last version of Publish or Paris from the following page. Jadi saya klik for Windows. Karena saya pakai Windows, saya pakai download for Windows. Saya klik download for Windows. You can. Sudah? Sudah Pak Roni? Iya. Oke. Apanya? Bisa di-share Pak. Coba saya stop share. Saya lihat. Tunggu dulu, saya lihat dulu Pak ya. Siapa yang jadi host? Oh, saya jadi host. Tunggu dulu.
Saya allocate semua jadi host di supaya supaya kita bisa memperlihatkan ininya. Pak Roni sudah jadi co-host. Publish or Iya. Pak Darta juga sudah jadi host. Pak Mukmin juga ya. Pak Mukmin JSKS jadi host juga, co-host. Oke. Yes. Ini Ibu juga. Make a host. Yes. Oke, kita semua jadi co-host ya. Sudah ya, sudah. Oke, silakan Pak, silakan. Silakan Bapak share. Nah, oke, terus ke bawah. Terus. Coba pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Ya, enggak kelihatan bagi saya. Terus Pak ke atas. Ke atas Pak, atas, bukan ke bawah. Ya, pelan-pelan. Ya, stop di sini. Nah, ini coba ke atasnya Pak. Sedikit saya lihat. Terus pelan-pelan saja Pak ya. Terus dan bagiannya adalah ini. Stop. Ini ada? Iya, ini kan lihat Pak ya, publish or perish on Microsoft Windows. Iya, coba Bapak download. Ya, Bapak download ah. Ya, Bapak yang jadi ini sekarang jadi nah, terus ke bawah Pak, pelan-pelan. Oke, terus stop. Nah, ini ada publish or perish installer for Windows. Oke, Bapak klik itu. Ya, jangan takut Pak. Pokoknya klik saja lah. Nah, ini sementara berproses. Ya, sudah berproses. Aduh. Muka juga diajar. Ikuti ini. dia terdownload ini Pak sudah nih. Ya, saya terdownload ya. Ini kan terdownload ya, Pak. Oke, sudah selesaikah? Tunggu Pak ya, sabar. Ini belum. Oh, belum. Nah, oke. Sekarang klik open file. Silakan Bapak yang sudah mendownload, open file, klik open file. Kita tunggu. Sudah diklik Pak Darta tadi? Udah. Oh, saya belum lihat di sini. Iya, stop share dulu ini Pak.